berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya, sehat? Sehat. Iya, Pak. Baik, sebelum kita mulai, Bapak pesan dulu ya. Iya, Pak. Belum. Adelia Putri Hidayat, Hadir, Pak. Aditya Okta Dwi Putra, Iya, Pak. Adifa Kanza Azhara, Afdal Firmansyah, Iya, Pak. Alif Alfatan Habibi, Iya, Pak. Alex Almayora, Iya, Pak. Amelia Safitri, Andini Ramadanti, Andika Irawan, Iya, Pak. Anggara Putra, Iya, Pak. Katanya Fikri Rizkila, Zahra Ramadila Fikri, Dara Ayu, Fadil Ansari Anwar, Hamdani Syahputra, Levi Firian, Iya, Pak. Lila Ilfia, M. Habib Rizal, M. Lauhim Mahfuzi, Melani Anirza Putri, Monika Aprinandisa, M. Aditya Putra, M. Fikri Rizky, Nabila Azura, Okta Pumela Sari, Prita Laura Rizky, Raffi Riandika, Salman, Suci Islami Putri, Syakil Valian, Teddy Rahadi, Triyuda Ilham, Iya, Pak. Vivian Anggraini, Zara Yulianti. Baik, itu semua, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keragaman hayati, yaitu flora dan fauna di Indonesia. Nah, Bapak harap setelah Anda semua yang mempelajari tentang keragaman hayati ini, Anda semua dapat memahami apa itu arti penting memahami flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Terus apa hal yang membedakan, apa yang membuat flora dan fauna yang ada di sekitar kita ini berbeda-beda, dan dapat mengetahui apa saja flora endemik serta fauna endemik yang ada di Indonesia. Ya, siap untuk belajar? Oke. Kita masuk pada materi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelumnya Pak mau tanya dulu sama Prita. Prita, apa yang Prita ketahui tentang flora? Sekumpulan tanaman. Oke. Satu lagi, Suci? Alam tumbuhan, Pak. Alam tumbuhan. Jadi flora merupakan sekumpulan tanaman dan alam tumbuhan. Oke, satu. Selanjutnya fauna, Bapak minta Nabila. Apa pengertian dari fauna Nabila? Wilayah beberapa hewan yang jenis. Tempat wilayah yang di dalamnya ada hewan-hewan yang berbagai jenis. Oke. Baik, Bapak harap Bapak rasa sudah paham sedikit tentang apa itu perbedaan flora dan fauna. Nah, kita masuk pada pengertian flora. Nah, flora ini berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Di dalam alam tumbuhan ini ada yang dinamakan flora endemik. Nah, apa itu flora endemik? Suci? Baca aja. Yaitu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu yang tidak dijumpai di wilayah lain. Nah,
flora endemik ini merupakan suatu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu yang tidak dijumpai di wilayah lain. Contohnya di Sumatera kan kita ada anggrek misalkan. Anggrek itu hanya ada di Sumatera, tidak ada di Jawa. Berarti itu flora endemik. Oke. Selanjutnya kita masuk pada fauna endemik. Nah, fauna dulu. Fauna dari bahasa Latin juga yang berarti alam hewan. Tadi flora adalah alam tumbuhan, sedangkan fauna alam hewan. Nah, fauna ini juga memiliki fauna endemik, yaitu hewan yang ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lainnya. Apa contohnya? Kalau di Sumatera apa? Harimau Sumatera. Kalau misalkan di Jawa, badak Jawa. Oke, bentar aku. Oke, nah berdasarkan beberapa data, Indonesia ini memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat besar, yaitu sekitar 31.750 spesies tumbuhan dan 744.279 spesies fauna yang teridentifikasi. Nah, ini membuat Indonesia ini sebagai salah satu negara mega biodiversitas terbesar di dunia. Nah, biodiversitas itu sama dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Beda namanya aja. Namun di antara 31.000 dan 744.000 ini belum sepenuhnya terdata dan masih beberapa yang belum teridentifikasi. Berarti sangat banyak. Banyak atau sedikit? Keragaman di Indonesia. Banyak. Oke, berikut Bapak kasih contoh ada flora endemik di Indonesia. Yang pertama ada bunga Rafflesia arlondi, yaitu di Sumatera. Selanjutnya ada bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus titanum. Nah, ini juga flora endemik dari Sumatera, sama dengan bunga Rafflesia arlondi. Selanjutnya di daerah Kalimantan terdapat anggrek hitam. Nah, itu 3 flora endemik di Indonesia. Selanjutnya contoh fauna endemik di Indonesia yang diketahui yang paling sering kita jumpai adalah harimau Sumatera. Kemudian ada komodo di Nusa Tenggara Timur dan burung cendrawasih di Papua. Nah, namun dari beberapa flora dan fauna tadi ada beberapa yang sudah hampir punah. Contohnya komodo dan harimau Sumatera. Nah, Bapak harap agak paham. Bapak tanya dulu sama Nabila. Nabila, sebutkan satu alasan mengapa flora dan fauna di Indonesia ini berbeda-beda. Menurut saya karena perbedaan kondisi lingkungan dan faktor geografis yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Karena perbedaan geografis yang mempengaruhi makhluk hidup makanya berbeda-beda. Oke, bagus. Itu alasan mengapa setiap flora dan fauna di Indonesia ini berbeda, karena letak geografisnya yang berbeda-beda sehingga beberapa hewan dan tumbuhannya mengikuti dari letak geografisnya sendiri masing-masing. Selanjutnya Bapak tanya sama Teddy. Teddy, sebutkan satu alasan mengapa flora dan fauna ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Sebagai bahan makanan manusia, contohnya ikan, pauk. Kalau untuk sayur-sayuran dan kangkung. Oke. Nah, Bapak harap materi yang kita bahas sudah sedikit paham. Nah, Bapak minta teman-teman bagi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 7 orang, ada juga yang 6. Silakan untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menyesuaikan di belakang dan kelompok 5 di belakang sini. Silakan bagi 5 kelompok berjumlah 7 orang. Silakan.
Udah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, jadi Bapak di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan nanti didiskusikan per kelompoknya, ada 5 kelompok kan, 7 orang. Nah, jadi didiskusikan, dijawab, lalu dipresentasikan nanti perwakilan per kelompoknya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Kalau bisa satu kelompok satu orang aja yang bertanya. Ya, Bapak bagikan dulu ke KPD-nya. Buat namanya, buat kelasnya. Kalau nggak cukup jawab di bawah, boleh jawab di belakang. Udah dapat LKPD semua? Nah, silakan diisi. Kalau bisa yang bawa buku geografi pakai buku geografi. Untuk mencari sumber-sumber atau ada sumber lain silakan. Bapak kasih waktunya berapa menit? 10 menit. 10 menit. Oke. Bapak kasih 10 menit. Kalau selesai 5 menit sudah selesai, langsung aja. Baik, silakan dikerjakan. Ini. Upaya menyusun solusi atau upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia. Apa contohnya? Apa? Upaya pelestarian flora dan fauna. Misalkan flora fauna itu kita buat apa bagusnya? Pelestarian tumbuh-tumbuhan. Apa? Reboisasi. Katanya. Kalau hewan-hewan yang punah tuh apa yang harus dilakukan? Pelestarian. Karena ada tuh eksitu. Eksitu apa kira-kira? Pelestarian yang sesuai habitatnya. Jadi luar. Sebut penangkaran animal. Udah semua ya? 1, 2, 3, 4 udah. 5 udah. Nah, karena sudah
Langsung saja kita presentasikan, dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok yang lain siapkan satu pertanyaan ya. Sini. Maju semua ya. Iya. Dan semuanya ada di sini dulu. Ada depan. Biar kelompok 1 tampil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKTB yang telah diberikan oleh Pak Duta. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Didi Raffi sebagai moderator. Saya Adelia Putri Hidayat sebagai pemateri. Nah, adapun isi LKTB tersebut, namun soal pertama yang akan dibacakan oleh Adelia. Soal yang pertama yaitu jelaskan arti penting flora bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Jawabannya berupa flora sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan karena menyediakan oksigen melalui fotosintesis dan menjadi sumber makanan bagi kita. Nah, soal kedua yang akan dibacakan oleh saya. Yang kedua, jelaskan apa penyebab utama permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Jawabannya, hilangnya habitat akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan perubahan iklim, dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Soal ketiga yang akan dijelaskan oleh Dengerin ya. Nomor 3, sebutkan contoh flora dan fauna khas yang terdapat di Indonesia. Jawabannya itu bunga rafflesia arnoldi, atau bunga bangkai. 2, pohon cendana atau anggrek hitam dan anggrek hitam. Faunanya itu orangutan, harimau Sumatera, komodo, dan burung cendrawasih. dan soal yang terakhir yang akan dibacakan oleh Okta. Supaya melestarikan flora dan fauna di Indonesia, supaya kita membangun kawasan konservasi seperti tanaman nasional dan cagar alam. Kedua, melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan. Yang ketiga, mengusung program penangkaran dan pengembangan hewan dan tumbuhan angkar. Nah, kami telah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKTB. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab para kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada yang bertanya? Saya Tulisan Putri dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa hewan seperti komodo atau harimau Sumatera hanya ada di daerah tertentu saja?
Nah nanti kelompok 2 yang tampil baru gantian yang nanya ya. Jadi kelompok 1 pertanyaan. Oke, gantian. Oke. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci kelompok A. Soalnya yaitu mengapa hewan seperti komodo dan harimau Sumatera berada di wilayahnya sendiri? Jawabannya, karena mereka termasuk hewan endemik yang hanya berada di wilayah tertentu dan memiliki ciri khasnya sendiri. Gimana, Suci? Berikan hapus untuk Suci. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Jika ada kesempatan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempertanyaan bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunga bangkai, anggrek hitam, dan Fresia. Sedangkan fauna yang itu ada harimau Sumatera, cendrawasih, dan komodo. Baiklah, pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Syakir. Sebutkan contoh flora dan fauna endemik Indonesia. Endemik Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jenis endemik. Sebelum itu perkenalkan Tanaman seperti tanaman bayam dan dir dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat dan diukur sebagai keseimbangan ekosistem. Selain itu dapat memberikan oksigen dan sumber makanan bagi manusia. Yang kedua, bunga Fresia. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Zona komodo harimau Sumatera. Climate iklim, menjaga kualitas tanah, serta menjadi sumber daya untuk obat-obatan, bahan baku industri, dan bahasa daerah. Dan udah tahu semua kan? Merasa teman-teman semua udah memahami sedikit, banyak lah, udah sangat paham tentang flora dan fauna di Indonesia, seperti flora dan fauna, permasalahannya, serta upaya untuk biar flora ini tetap lestari. Nah, sebelumnya karena teman-teman sudah sangat bagus dalam menjawab dan mempresentasikan, Bapak tes dulu. Bapak coba tanya sama Zahra.
Zahra, apa arti penting flora dan fauna bagi kehidupan manusia? Pentingnya sumber oksigen hijau agar dapat dihirup oleh manusia. Terus sumber makanan seperti sayur, buah, dan juga buah. Kemudian terakhir, flora ini digunakan sebagai bahan pengobatan seperti minyak putih. Dan kalau untuk fauna, itu yang pertama sumber protein hewani seperti daging, telur, dan sebagainya. Yang kedua itu ada beberapa jenis hewan yang membantu menyembuhkan pada tanaman seperti lebah dan kupu. Lalu yang terakhir sebagai bantuan tenaga kerja, contohnya sapi untuk kerja tenaga kerja seperti sama. Oke, jawabannya sangat bagus. Berarti Azhar paham. Beri tepuk tangan dulu, Azhar. Merasa sudah paham semuanya. Selanjutnya kesimpulan pada pertemuan kita hari ini akan dijelaskan. Mau minta sama Monika, silakan. Maju Monika. Silakan paparkan kesimpulan materi kita pada hari ini. Kesimpulan hari ini itu yaitu keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia adalah hasil dari perpaduan berbagai faktor alam yang unik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan agar tidak punah dan tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Terima kasih. Terutama ke Monika. Nah, sedikit menambahkan untuk arti penting flora dan fauna bagi manusia itu kan seperti yang kita ketahui flora tumbuhan tanaman itu sangat penting bagi manusia sebagai pasokan makanan, contohnya sayur-sayuran. Serta untuk fauna itu dari segi protein itu daging hewani, ikan, segala macam. Nah, untuk flora dan fauna endemik khas Indonesia ini kan kita tadi udah bahas, ada harimau Sumatera, badak Jawa. Jawa apa badak Sumatera? Badak Jawa. Jawa. Ada burung cendrawasih. Oke, untuk floranya ada bunga Babesia sama bunga terakhir ada anggrek. Nah, kemudian untuk upaya pelestarian flora dan fauna ini bisa dengan metode in situ dan ex situ. Kalau in situ apa kira-kira? Di dalam, contohnya cagar alam dan taman nasional. Kalau contoh ex situ berarti dari luar. Apa contohnya? Taman safari. Nah, Bapak rasa sudah paham teman-teman semuanya. Mungkin bisa kita tutup. Nah, sebelum kita tutup untuk minggu depan, untuk besok, Bapak minta Anda semuanya membaca materi tentang flora dan fauna di dunia karena besok kita masuk lagi. Nah, mungkin besok tuh ada sedikit lah tugas, sedikit ya. Nah, terima kasih semuanya yang telah mengikuti presentasi tadi, semuanya materinya. Semoga materi yang Bapak ajarkan masuk ke masuk dan teman-teman dapat tambahan ilmu pada hari ini. Amin.